Saya sedang berada di salah satu sudut kota. Sudut ini bisa menjadi tempat berkumpul masyarakat atau masih merupakan ruang kosong yang bisa kita isi maknanya dengan apa yang kita suka. Tapi apakah kita bisa selalu menemukan ruang kosong itu? Atau bisakah kita selalu menjalani apa yang kita suka? Saya ingin mengajak Anda untuk berusaha menyadari sesuatu yang sebenarnya dekat dengan kita, tetapi jarang tersadari. Mulai dari mana ya? Sudah bosan sebenarnya memulai dengan ini. Tetapi pandemi mengubah banyak hal. Salah satunya, ruang publik semakin sedikit. Bahkan sempat sama sekali ditutup. Kemudian mahasiswa, rantau, perkuliahan, hal-hal itu begitu terkait. Dan terdampak langsung oleh pandemi. Tidak ada ruang gerak. Suasana rantau menjadi kesendirian. Sedangkan perkuliahan daring harus terus berjalan. Menghasilkan jenuh di dalam kos atau kamar. Dan jenuhnya tidak dapat dilampiaskan dengan bertemu teman-teman. Ya, walaupun sudah bisa keluar-keluar, banyak teman yang berjarak jauh. Sebenarnya ada sisi lain dari pandemi yang meningkatkan produktivitas. Dari hal yang tidak pernah kita sadari. Ruang virtual ternyata begitu memotong waktu perjalanan. Tidak perlu datang ke tempat rapat, ke tempat acara. Kemudian kita diberi pilihan untuk pertemuan, rapat, diskusi, seminar. Dan memacu produktivitas. Tetapi kita tidak benar-benar bisa tahan dengan kehidupan perdaringan ini kan. Dari dalam kamar lagi. Sudah jenuh tidak bertemu teman kok malah dihantui produktivitas organisasi, permagangan, atau ya yang utama tugas kuliah lah. Makanya salah satu isu yang meningkat sejak pandemi ya kesehatan mental. Pada satu titik kesempatan, saya bersama teman dan sahabat saya mengadakan pameran di salah satu kos kami. Ketika itu perasaan kami adalah kita belum punya tempat berkumpul. Kampus belum dibuka, ruang publik di kota sangat kurang, maka kami menciptakan ruang sendiri. Juga untuk mengisi gap memori kenangan ketika aktivitas luring, kami menjadikan kenangan foto, video, tulisan, dan barang-barang ketika kuliah luring sebagai konten pameran. Lalu jadilah pameran. Tadinya ruang ini hanya kamar kos teman saya, tempat teman saya menjenuh. Tapi akhirnya jadi tempat pameran. Ya, sebutlah ini placemaking. Tapi yang terpenting adalah kami senang telah menyediakan ruang interaksi lagi. Kami senang kembali bertemu, berjumpa teman-teman kami. Ya, sudah lama kami tidak bertemu. Satu hal lagi adalah prodi kami itu rutin mengadakan penelitian lapangan, tetapi itu belum terjadi lagi karena pandemi. Kekosongan itu membuat saya berpikir bersama rekan penelitian saya pada saat itu, wah, dulu masih banyak nih foto-foto, konten tulisan yang tersimpan. Nah, sekarang kami punya waktu, belum ada penelitian lapangan lagi, dan para adik tingkat tidak tahu dan tidak pernah memahami apa yang sering kami ceritakan itu dan kami maksud. Maka saya bersama rekan penelitian saya saat itu menuangkan foto-foto dan konten tulisan di laman Instagram. Ada foto-foto lucu, esai foto yang agak serius, hingga retrospeksi atau mengenang kembali. Kemudian saya bersama teman saya yang lain suka menyeduh kopi dan saling berbagi. Ya, sejak pandemi kami lebih sering menyeduh di rumah.
dan kos. Tetapi disitulah kesenangan dan kesadaran lainnya. Bahwa pada hari ini cerita dapat dibagikan secara digital, membuat kami membagikan cerita, menyeduh kopi, menyajikan, atau sekadar origin dari kopi tersebut menjadi jurnal di Instagram. Kemudian teman-teman kami ternyata banyak yang suka kopi. Orang-orang banyak yang tertarik dengan cerita kami, menjadi kesenangan tersendiri. Banyak ya, terdengar menyenangkan. Atau setidaknya bagi kami. Tetapi satu hal yang terpenting bagi kami adalah bagaimana kita bisa menjalani apa yang kita senangi. Ya, hal-hal yang kami kreasikan ini sebenarnya hanyalah keseharian kami. Bagian dari bahasan kuliah kami, lalu ditambah dari masing-masing hobi kami. Dan tidak ada yang menekan produktivitas kami, karena kami tentukan sendiri standar dari produktivitas dan kreasi kami. Maka kami senang, bonus ketika orang lain juga senang. Bonus ketika ada apresiasi, dan bonus ketika semua hal ini bisa berkelanjutan. Pandemi menghujani kita dengan daring luring, virtual aktual, produktivitas, dan ketertinggalan. Semua itu bisa memusingkan kita, bisa menjenuhkan kita. Apalagi kita mahasiswa dengan quarter life crisis-nya di usia kita sekarang. Tetapi pandemi dengan physical social distancing-nya membuat kita berefleksi. Menyadarkan kita juga bahwa kadang di sekitar kita banyak hal yang baru kita sadari. Dan kadang hal itu kita suka. Saya bersama teman dan sahabat saya dapat bersyukur. Bisa ngide dan menjalani apa yang kami suka. Ketika kami lelah, ya istirahat saja. Kalau memang kami suka, kami akan melanjutkan lagi kan. Because if we do from our standard and creativity, harusnya kita tahu batasan dan produktivitas kita kan. Ruang kosong nih. Bisa nih ditempel-tempel. Bikin lah ya.